Sekarang, izinkan aku untuk mengenalkan speaker kita yang luar biasa kepada kalian. Speaker kita untuk acara hari ini adalah Bapak Kolis Abdurrahim Audah, salah satu dosen teknik biomedis di Swiss German University. Iya betul Kay, Pak Kolis merupakan ketua dari DSGU COVID-19 Response Team. Sekarang kami juga akan mengulas sedikit tentang perjalanan Pak Kolis yang tentunya sudah sangat panjang dan luar biasa, tetapi akan kami persingkat. Benar, kalau misalnya nggak dipersingkat, takutnya kelamaan nggak sih Kay? Iya, bener banget, Po, saking banyak pengalamannya ya. Oke, jadi seperti yang kalian dapat lihat di slide, beliau telah menempuh tingkat pendidikannya sampai sangat tinggi loh. Pertama dimulai dari mendapatkan gelar S1 pada jurusan Kimia dan Biokimia dari Institut Pertanian Bogor, lalu mendapatkan gelar Master of Science dengan jurusan Molecular Biology di University of Malaya, lalu di Auburn University, beliau mendapatkan gelar PhD dalam jurusan biochemistry, dan yang terakhir di Yale University School of Medicine, ia mendapatkan gelar postdoctoral dalam jurusan infectious diseases. Beliau juga memiliki banyak pengalaman pekerjaan, seperti salah satunya Director of Research and Community Service di SGU tahun 2019 sampai sekarang, Chairman of SGU's COVID-19 Response Team tahun 2020 sampai sekarang, Biomedical Engineering Department Lecturer at SGU 2015 sampai sekarang, at Aethrial University, Surya University, dan University of Hill di Saudi Arabia. Sekarang marilah kita sambut pembicara kita pada siang hari ini, Bapak Kolis Abdurrahim Audah. Selamat siang Pak Kolis. Selamat siang Ivo, Kailin, apa kabar semua? Terima kasih ya Pak telah hadir di webinar pada hari ini. Kepada Pak Kolis, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Very good afternoon everyone. Semua sehat ya. Semoga sehat selalu ya. Oke. Terima kasih banyak atas kesempatan diberikan buat saya untuk sharing dalam topik yang memang sangat menarik ya. Setelah vaksinasi sekarang ada istilah booster ya, booster vaksin ya. Ini memang menjadi berita yang sangat menarik buat kita semua dan alangkah baiknya kita sedikit mempelajarinya dari segi secara ilmiah dan tentu saja apa dampak dan manfaatnya dan sebagainya ya. Sebelum nanti izinkan saya share slide saya ya. Sebelum kita bicara panjang lebar tentang vaksin dan juga booster, sedikit ingin saya share tentang background ya, karena perlu ya, background ini perlu supaya kita tahu tentang secara keilmiahan ya. Jadi kita tidak menebak-nebak ya, tidak menebak-nebak kenapa ada booster dan sebagainya, tetapi kita mengerti secara saintifik ya. Jadi sebelum itu izinkan saya untuk lebih dulu memberikan beberapa pengenalan ya tentang vaksin ini ya. Jadi judulnya adalah perlukah vaksin ketiga atau booster ya. Nanti juga ada beberapa istilah lain ya. Selain ada booster ada istilah lainnya. Oke, baik. Seperti yang kita semua tahu ini adalah outline topik saya kali ini. Saya ingin memberikan sedikit background tentang environmental threat ya sebagai pengenalan. Kemudian juga ada the body's natural immune response. Kemudian ada vaccines and how do they work, and then vaccine boosters and its effect ya. Tentu saja tidak akan terlalu panjang, tetapi juga singkat padat, tetap menarik ya, karena ini jam-jamnya ngantuk ini ya. Saya sih sebenarnya prefer lihat wajah kalian kalau lagi kuliah gini, karena kuliah saya selalu jam 1, jadi jam-jam ngantuk ya. Baik, oke. Slide-nya campur-campur, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, nggak apa-apa ya. Tapi mostly in English slide-nya, tapi saya akan explain dalam bahasa Indonesia. So, seperti yang kita ketahui, setiap hari, setiap saat, kita itu hidup di lingkungan, ya, environment, yang penuh dengan berbagai macam hal, ya, termasuk diantaranya adalah microbial pathogens. Kalau saya katakan pathogens, microbial pathogens, itu bisa terdiri dari berbagai macam jenis organisme ya, bisa itu bakteri ya, ada di mana-mana ya. Bakteri ini sangat menyebar merata ya, bahkan mungkin jauh lebih banyak dari penduduk dunia ya.
Ada juga viruses, ya, virus selain ada corona, COVID-19, ada juga chikungunya, ada juga demam berdarah dan lain sebagainya. Ada parasites. Parasite ini salah satu yang paling mengerikan, ya, yang sering adalah cacing di dalam tanah, di dalam perut kita. Ada juga seperti malaria, ya, itu juga parasite, ada protozoa di dalamnya, ya. Jadi banyak sekali, ya, banyak sekali. Jadi suatu hal yang sangat tidak mungkin menghindari interaksi antara tubuh manusia dengan semua patogen ini, ya. Jadi setiap saat, constantly, every single time, every single day, ya. Jadi bukan hanya pada masa saat ini pandemik saja, tetapi juga every single day, ya. Karena itu kita nanti di akhir saya akan memberikan sedikit suggestion bagaimana kita harus menghadapi ini semua, ya. Nah, ini. Nah, furthermore, sekarang ini ada pandemi, ya, pandemik yang begitu luar biasa yang sudah merubah peradaban dunia sebenarnya. Ya. Karena ini merubah semua kebiasaan, human habit dan sebagainya. Nah, ini ada environmental threats. Tetapi juga jangan khawatir, ya, manusia juga memiliki yang namanya secara alamiah itu memiliki yang namanya ini salah satu contoh, ya, contoh saja sebelum saya masuk, ya, ini contoh virus, ya, ini kayak kehalangan gini, ya. Oke, sebentar, ya. Nah, ini contoh saja sebenarnya, contoh adanya virus, ya. Virus ini menurut para ahli sebagian besarnya ada di lautan, ya, makanya dikatakan sebagai ocean of viruses, ya. Jadi ini adalah salah satu hasil penelitian para peneliti di University of California Santa Barbara. Mereka mengkolek air laut di lautan Galapagos. Jadi menurut mereka, a liter of seawater collected near the Galapagos Islands contains at least 10 billion microbes and 100 billion viruses. Yeah, the vast majority of which remain unidentified and characterized. Kenapa saya coba selalu share ini? Karena apa? Untuk mengingatkan kita bahwa di alam, di lingkungan kita, dimanapun, ya, termasuk di ocean, itu banyak sekali virus. Thanks God, ya, terima kasih sama Tuhan Yang Maha Esa, ya, tidak semua virus ini bisa berinteraksi dengan manusia, ya, hanya ada beberapa, only few, ya. Tetapi bukan berarti kita selamanya akan seperti ini kondisinya, suatu saat bisa berubah. Makanya ada istilah zoonotik. Zoonotik itu virus-virus atau bakteri atau apa saja yang bisa menginfeksi manusia, ya. Jadi dari hewan ke manusia, yang awalnya dari alam, dari luar, menempel di hewan, kemudian menempel di manusia. Itu namanya zoonotic pathogens, ya. Termasuk di antaranya virus ini. Jadi luar biasa, ya. Tetapi kita tentu saja jangan khawatir karena nanti kita punya mekanisme sendiri. Nah, ini yang ingin saya share ke adik-adik dan para hadirin semua, ya. Saya lihat ada banyak. Nah, ini virus, berbagai macam jenis virus, ya. Ada DNA virus, RNA virus, DNA and RNA. Kalau yang COVID-19 sekarang itu SARS-CoV-2 itu adalah single-stranded RNA viruses, ya, dengan berbagai macam properties karakteristiknya, ya. Saya tidak akan terlalu detail, tetapi hanya ingin sekedar sharing, menggambarkan secara umum apa itu virus. Dulu waktu saya belajar, ya, seusia kalian, virus itu belum digolongkan ke dalam makhluk hidup, tapi sekarang para ahli sudah sepakat bahkan ada family dan sebagainya, ya. Jadi sudah masuk kingdom, namanya kingdom Monera, ya. Family-nya family virus, ya. Nah, ini coronavirus, ya, yang sering kita lihat, ya, di gambar-gambar di internet dan sebagainya. Contoh coronavirus, ada spike protein di sini. Ini adalah illustration yang kiri ini. Boleh saya share pakai ini, ya, pointer, ya. Ada pointer di sini. Nah, ini adalah yang ini illustration saja, tetapi ini yang realnya. Under microscope electron, ya, kita lihat ada spike ini. Yang ini sekarang spike ini yang banyak dijadikan sebagai bahan untuk antigen, ya, antigen virus, ya. Jadi coronavirus itu sendiri bukan hal baru, sudah lama, ya. Bahkan ada 4 jenis virus corona yang selama ini dikenal, ya. Misalkan ada apa namanya? Ada 4 jenis, ya, seperti ini. Mungkin harus pakai ini, ya. Harus pakai highlighter, ya. Nah, ini ada 4, ya,
human coronavirus, including 229E, OC43, and L63, HKU1, yang prevalent, yang selalu biasa dijumpai pada manusia sehat seperti kita ini, ya, common cold symptoms in immunocompetent individuals. Jadi bukan hanya coronavirus SARS-CoV-2 saja, ya. Bahkan yang SARS-CoV pun itu sudah ada beberapa yang serupa seperti SARS-CoV pertama, ya. Ini tahun 2002-2004, ya, yang SARS-CoV ini saya ingat sekali, ya. Karena saya dulu selalu ingat waktu perjalanan pertama ke Amerika Serikat itu di airport kita dicek SARS-CoV ini. Kemudian ada juga MERS-CoV, ya, MERS-CoV ini yang di Timur Tengah. Nah, kemudian sekarang ada yang ketiga SARS-CoV-2, ya, karena mereka memiliki kesamaan-kesamaan, ya. Nah, SARS-CoV-2 ini termasuk Coronaridae family, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan sekarang untuk bertanya apakah virus termasuk makhluk hidup, ya, jawabannya. Karena dia bisa mengembangkan diri meskipun dengan syarat ada inang, ada host, ya. Nah, ini yang menyebabkan SARS-CoV-2 severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, ya. Yang sekarang istilahnya disebut sebagai COVID-19. COVID-19 itu berarti coronavirus disease 2019, ya. Semua masih sindrom. Kenapa? Karena masih belum bisa dipelajari secara detail bagaimana mekanisme penyakitnya. Jadi kalau adik-adik mahasiswa hadirin sekalian mendengar kata-kata sindrom, itu berarti secara mekanisme penyakit itu belum diketahui secara detail, termasuk HIV, AIDS, ya, itu juga masih sindrom, ya. Jadi sebuah perjalanan penyakit itu harus diketahui secara mekanisme detailnya, molekulernya, agar bisa apa? Agar bisa dicarikan obatnya atau vaksin dan sebagainya, ya, terutama obat berkaitannya. Karena apa? Nanti kita kalau obat itu kaitannya dengan bagaimana obat ini nanti berinteraksi dengan enzim-enzim atau protein tertentu yang menyebabkan penyakit, sehingga harus secara precise, secara detail. Itu mungkin yang juga akan membedakan antara obat tradisional dengan obat modern, ya. Nah, jadi berdasarkan penelitian, kenapa si virus ini bisa menempel pada manusia? Saya tadi sudah sampaikan, ya, bahwa tidak semua virus itu bisa menempel. Jadi mereka hanya bisa menempel kalau, ya, mereka ada cantolannya di dalam tubuh manusia. Nah, dalam konteks SARS-CoV-2 ini yaitu ada yang namanya protein human cell receptor, namanya angiotensin converting enzyme 2, ACE2. Nah, konsentrasi atau ACE2 inilah yang berbeda-beda pada setiap manusia, yang menyebabkan setiap manusia memiliki respon yang berbeda-beda terhadap si virus COVID-19 ini. Termasuk juga tentu saja adalah tentang antibodinya, ya. Jadi ini beberapa hal yang mungkin bisa kita pahami bersama, ya. Tapi jangan khawatir, tadi saya sudah sampaikan bahwa meskipun we have a constant infection, ya, dari environment, ya, berbagai macam jenis penyakit, ya, patogen, tidak saya katakan penyakit, patogen, ya, karena bisa menimbulkan penyakit atau tidak. Secara alami kita manusia, tubuh manusia memiliki mekanisme tersendiri bagaimana meresponsnya, ya, merespon istilahnya foreign body response, ya. Jadi kalau saya mengajar biomaterial itu ada interaction antara material dengan tubuh, ya, dengan immune response kita, foreign body response. Jadi kita secara alami ada itu. Nah, semua foreign objects, ya, foreign object yang masuk itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai antigen secara teori, ya, secara literally, ya. So an antigen is a foreign material that triggers a response from T and B cells. Dan tidak selalu harus makhluk hidup apa saja, misalkan jarum kah atau duri kah atau apa saja, pasti akan menimbulkan respons dari sel kita di dalam tubuh kita. Makanya ada istilah inflammation, ada yang namanya merah, ada rasa heat, pain dan sebagainya. Itu adalah bagian dari, atau alergi itu adalah bagian dari sistem imun sistem kita terhadap dalam menghadapi foreign object, ya. Jadi ini dulu yang harus kita pahami, karena ini ada kaitannya sangat erat, bukan sangat erat, memang sangat erat dengan vaksin, bagaimana vaksin bekerja, dan nanti seterusnya kita bicara tentang booster dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, prosesnya adalah ketika ada foreign objects, antigen, masuk ke dalam tubuh manusia, maka manusia akan mengeluarkan respons. Nah, respons ini berbagai macam, termasuk juga adalah bagian yang merupakan semuanya adalah bagian dari defense system formation. Vaksin ketiga tuh. Ada apa ini? Halo? Oh, hilang suaranya. Halo? Juga ada nggak mau. Halo?
Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Iya, bisa, Oke. Pak. Oh, tadi ini ya, interruption ya. Oke. So, kalau kita lihat di sini ada sel ya, plasma, sel, T cell dan sebagainya, itu bukan hanya merespons tapi juga mengeluarkan yang namanya cell memory. Nah, ini yang kaitannya nanti dengan vaksin. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada dua sistem utama immune response. Ada yang namanya innate immunity, artinya secara non-spesifik otomatis saja apapun datang foreign object pasti tubuh kita akan mengeluarkan respons. Ada juga yang namanya adaptive atau specific immunity yang biasanya di-trigger oleh sesuatu yang bisa kita kontrol. Contohnya adalah vaksin nanti. Yaitu jadi tubuh kita menyimpan memori. Nah, makanya harus misalkan harus ada interval break gap antara dos pertama dan kedua misalkan. Karena tujuannya adalah selain membangun sistem antibodi supaya penuh full ya, juga menyimpan memori selnya ya. Jadi perlu waktu, takes time untuk menyimpan sel memorinya. Supaya apa? Supaya nanti pada saat dos kedua sudah terbangun secara lengkap, artinya kemudian imun sistemnya sudah bisa bekerja secara optimal ya. Nanti apalagi dengan yang ketiga dan seterusnya. Nah, semua ini adalah bagian dari human immune system yang kita dibekali oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya, Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini juga berlaku sebenarnya pada level apa? Level molekuler. Kalau saya belajar tentang genome editing misalkan atau DNA break repairs, sebenarnya ini juga kaitannya ke sana juga sebenarnya. Ya, tapi memang kalau ini kan sudah kita lihat secara fenotip ya. Tapi kalau kita bicara level molekuler, kita bicaranya dari DNA, genetik dan seterusnya ya. Tapi tetap ada kaitannya ya. Oke, next. Sekarang kita bicara sedikit tentang vaccines ya. Apa itu vaccines and how do they work? How vaccines work ya. So a vaccine is a biological preparation that provides active acquired immunity to a particular infectious disease ya, itu ya. Jadi acquired immunity ya, aktif yang provides active acquired immunity. Karena sudah didesain sedemikian rupa ya, sehingga tubuh kita diharapkan merespon dengan secara spesifik. Ya, karena kita sudah tahu apa yang kita masukkan, kemudian kita juga bisa mengekspek apa yang kita keluarkan dari tubuh kita ya, secara mekanisme pertahanan tubuhnya ya. Jadi itu bedanya dengan yang patogen-patogen biasa. Karena gini, ada bakteri-bakteri atau juga virus-virus yang lain ya, yang tidak selalu yang menempel ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam tubuh kita, tidak selalu direspon secara sama ya. Misalkan ada yang bakteri-bakteri baik, kan tidak ada responnya spesifiknya dari tubuh kita. Nah, itu yang membedakan antara innate immunity dengan specific immunity ya. Kemudian, and then how do they work? Bagaimana vaksin ini bekerja? Ya, vaksin bekerja tentunya dengan vaccine contain weakened or inactive parts of a particular organism's antigen that triggers an immune response within the body. Cuma saya ingin mengingatkan definisi antigen ini tadi saya sudah definisikan. Anything ya yang masuk ke dalam tubuh itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai antigen ya. Cuma dalam konteks ini tentu saja kita bicara tentang virus atau bakteri ya, karena kan tidak harus selalu virus ya, bisa juga bakteri atau bahkan toksin yang sudah dilemahkan ya. Sebagai sebuah ilustrasi ya, bahwa bagaimana vaksin itu bekerja di dalam tubuh. Vaksin bekerja dalam tubuh itu untuk menstimulate pembentukan antibodi kan ya, antibodi yang sifatnya spesifik. Misalkan gini, kalau kita lihat ada vaksin namanya vaksin measles kan ya, antigennya ada virusnya ya, existing patogennya ya. Nah, kemudian ini dimasukkan ke dalam tubuh, maka tubuh memproduksi antibodi ya, existing antibody seperti ini ya, contohnya ya. Dan konsep antara antigen antibody itu juga sesuatu yang sangat menarik ya, itu dipelajari dalam imunologi ya, bahwa di dalam tubuh manusia itu ada sel-sel yang bisa memproduksi antibodi, tetapi juga ada reseptornya ya, ada epitopnya, dan itu harus spesifik. Jadi kenapa untuk setiap jenis penyakit perlu ada obat, perlu ada vaksin yang spesifik, karena
antibodinya yang diproduksi pun spesifik, ya, epitop yang diproduksinya pun spesifik, ya. Jadi tidak bisa semua satu vaksin untuk semua jenis penyakit atau satu obat untuk semua jenis penyakit karena reseptornya juga berbeda-beda di dalam tubuh manusia, ya. Ada juga chickenpox misalkan seperti ini, maka antibodinya pun mimics. Kalau kalian sudah pernah belajar konsep enzim, ya, ada enzim, ada lock and key, ada induced fit model, itu kalian akan sedikit mengerti bagaimana interaksi antara antigen dengan antibody atau drug and target interaction. Semuanya harus secara spesifik dibentuk, ya, tidak bisa sembarangan. Atau misalkan ada flu, ya, ada H5N1 atau yang lainnya juga ada existing antibodinya. Atau nah sekarang bagaimana? Bagaimana kasusnya dengan suatu yang baru datang seperti SARS? Kan ini termasuk sebagai new pathogen yang baru ada, baru diketemukan, ya. Baru ditemukan. Mungkin juga sudah ada dulu, tetapi mungkin manusia belum aware karena teknologinya belum canggih, belum ada berbagai macam jenis penelitian. Tetapi mungkin juga sesuatu yang sangat baru. Di dalam ilmu infectious disease ini disebut sebagai emerging pathogens. Ya, ada emerging, ada new emerging, ya, newly emerging. Kalau new emerging tuh, ada emerging, ada re-emerging. Ya, emerging itu baru. Kalau re-emerging dia datang lagi, ya, seperti polio. Polio itu re-emerging. Kenapa? Once polio pernah ditentukan sebagai virus yang sudah hilang dari permukaan bumi. Ya, ternyata datang lagi. Nah, itu namanya re-emerging. Nah, kalau SARS-CoV-2 ini emerging karena dia baru. Meskipun pernah ada SARS-CoV-1 dan MERS-CoV, ya, mereka three different viruses, ya. Nah, bagaimana dengan new pathogens, new antigens? Nah, kalau yang new berarti belum ada antibodinya. Nah, kecuali orang yang sudah pernah kena, ya, misalkan para penyintas survivor dari COVID-19, mereka membentuk antibodi mereka sendiri, ya, yang tingkat efisiensinya, efektivitinya juga tergantung individual juga, ya. Ada yang tahan, ya, bisa tahan lama. Makanya kan orang-orang yang kena COVID-19 ini jangan divaksin dulu. Misalkan waktunya adalah 3 bulan. Karena itu untuk memberikan waktu yang cukup buat tubuh kita membentuk antibodi. Kalau divaksin pun percuma juga, ya, karena kan jenisnya sama, ya. Karena sedang membangun, ya, jangan sampai nanti takutnya malah sakit, ya, kalau dikasih tambah sakit, ya, kalau belum sempurna dalam pembentukan antibodinya, kayak gitu, ya. Nah, so when a new pathogen or disease enters our body, it introduces a new antigen, ya. For every new antigen, our body needs to build a specific antibody, ya. Jadi itu konsep dasar dari sebuah vaksin, ya. Tolong ada yang mau di-admit, ya. Oke, nah, sedikit kita akan bahas tentang different types of vaccines, ya. Ini secara umum dulu, kita bicara tentang vaksin secara umum, ya. Jadi jenis vaksin itu banyak sekali. Ada yang live, ya. Ada yang live tapi attenuated. Ya, dia hidup, attenuated dilemahkan, tapi sehingga dia tidak berbahaya. Intinya begini, vaksin itu kita memasukkan sebuah antigen, ya, yang secara normal dia sebenarnya berbahaya. Tetapi ketika kita sudah berubah menjadi sebuah vaksin, dia menjadi sesuatu yang tidak berbahaya lagi. Ya, itu harus dipastikan. Makanya nanti ada proses clinical trial, kan, ada clinical. Sebelum masuk ke clinical trial tentunya ada tes laboratorinya dulu, ada animal trialnya dulu, ya, ada preklinisnya. Baru nanti semua sudah aman, pasti aman, ya kan? Baru nanti bukan pasti aman. Ada tendensi, kecenderungan, ada kemungkinan bahwa kepastian dia aman, baru nanti diuji kepada manusia, ya. Jadi ada live attenuated, contohnya measles, mumps, rubella dan sebagainya. Ada inactivated atau kill, polio, termasuk juga sekarang ada yang inactivated seperti Sinovac, ya. Kemudian ada yang toxoid. Toxoid ini sebenarnya adalah mengambil toksinnya, tetapi inactivated toxin. Ya, jadi dia ditambah sesuatu sehingga menjadi tidak aktif. Kalau masih aktif kan jadi berbahaya. Ada juga subunit atau conjugate seperti beberapa jenis vaksin virus COVID-19 yang juga ada saat ini, ya.
Ada yang dari spike-nya proteinnya saja, ya, mRNA-nya dan sebagainya. Nah, ini beberapa komponen common component of vaccines, ya, yang intinya adalah sebenarnya komponen vaksin itu banyak, ya, bukan hanya antigen per se, ya, tetapi juga ada yaitu adalah active komponennya yang men-trigger, tapi juga ada adjuvant-nya, ya, ada antibiotiknya supaya tidak ada terjadi kontaminasi, ada stabilizer-nya supaya dia bertahan lama, termasuk preservatives-nya, ya, dan juga trace components, ya. Itu beberapa komponen yang ada di dalam sebuah vaksin, ya. Kita tidak akan membahas secara detail. Oke. Nah, ini bagaimana vaksin development, ya. Pertama pasti aja melalui proses exploratory. Nanti ada yang bertanya apakah vaksin development yang saat ini itu sama dengan yang umum, nanti kita jelaskan, ya, atau bisa nanti kita tanyakan juga, ya. Kemudian, tetapi secara umum pasti sama. Ada exploratory, ada preclinical, ada clinical trials. Ya, clinical trials sendiri ada beberapa tahap. Ya, ada yang kalau yang exploratory itu artinya research in vitro. Ya, research in vitro. Research in vitro. Kemudian ada animal studies. Sebelum kita uji kepada manusia, pasti harus melalui ke hewan dulu, ya. Nggak boleh ngelongkap, ya. Kalau ngelongkap, nah itu yang jadi temuan-temuan nanti kalau ngelongkap, ya. Jadi harus melalui ke ini yang namanya disebut sebagai GCP, ya, Good Clinical Practice, ya, Clinical Trials fase 1 sampai 4. Nah, yang saat ini sebenarnya kita memasuki namanya fase keempat, yaitu namanya post marketing. Setelah fase pertama, fase kedua, ketiga, kemudian ada ada authorization, ya. Memang ada sedikit kelainan, ya, bukan kelainan, perbedaan, ya, perlakuan terhadap authorization vaksin ini pada saat pandemik ini karena keperluan yang mendesak, ya. Jadi baru ada satu sekarang yang di-approve FDA itu Pfizer, ya, yang lainnya belum di-approve oleh FDA, ya. Tapi setiap WHO memberikan apa namanya? Emergency authorization, ya, usage. Oke. Nah, ini COVID-19 vaccines berbagai macam jenisnya. Kalau nanti kalian ada yang mau tahu, ya, ini banyak sekali, ya. Ada manufacturer-nya Moderna dan Pfizer. Itu vaksinnya adalah bahannya adalah mRNA, ya, mRNA vaksin, ya. Itu mirip-mirip, tapi memang nanti ada perbedaan juga dalam perjalanannya, ya. Baik dari segi jumlah dosisnya maupun juga waktu tunggunya antara dosis pertama dan kedua. Ada juga Johnson & Johnson yang mengeluarkan melalui viral vector, ya, recombinant replication, ya. Kemudian dari AstraZeneca juga viral vector, ya. Kemudian ada Novavax, ini yang terbaru, Novavax ini yang dikeluarkan itu protein subunit. Nah, ini yang parsial, ya, protein subunit yang spike proteinnya, ya. Spike proteinnya, sorry ini. Kemudian ada juga mRNA untuk yang GlaxoSmithKline, Germany, ya, CureVac. Jadi ada 3 yang mRNA, ada kemudian yang berikutnya adalah yang Sputnik Rusia, itu viral vector. Jadi 3 viral vector, 1 protein subunit, 3 mRNA. Kemudian ada CoronaVac. CoronaVac ini sama dengan Sinovac Biotech China, inactivated virus, ya. Kemudian ada juga Sinopharm, inactivated virus, ya. Tentu saja semua vaksin-vaksin ini, ya, silahkan digunakan, ya. Tentu saja setiap negara punya kebijakan masing-masing dan pada akhirnya semua diserahkan ke kita individu, ya. Memang permasalahan terbesar vaksin saat ini adalah keterbatasan jumlah dosis yang ada, ya. Nah, sekarang kita sedikit bicara tentang vaksin booster, ya, and its effects, ya. Apa sih itu booster, ya? Jadi kalau secara terminologi, ya, saya ambil dari John Hopkins ini. Booster itu adalah an additional dose of a vaccine given after the protection provided by the original shots has begun to decrease over time, ya. Nah, ada istilah booster, ada istilah additional dose. Nah, ini juga harus diingat oleh kalian, ya. Nah, kalau booster ini adalah additional dose kepada healthy normal individual kayak kalian ini, ya. Kalian kita yang usia di bawah 65 tahun dan tidak ada kondisi kesehatan, ya. Jadi booster itu tambahan, ya, ekstra yang diberikan kepada healthy individual.
ya, atau nanti ada beberapa kriteria ya. Atau memang misalkan mereka-mereka yang memiliki risiko yang sangat tinggi, nanti ada beberapa kriterianya. Nah, the booster is designed to help people maintain their level of immunity for longer. Ya, jadi kalau nanti ada pertanyaan, apakah bisa selamanya? Tidak ada yang bisa menjamin selamanya ya. Karena apa? Karena kan virusnya sendiri bermutasi ya. Manusianya sendiri nanti berubah. Ya, nanti tergantung proses perjalanannya seperti apa. Meskipun secara teori harusnya T-cell memory kita itu menyimpan seumur hidup kita. Karena itu sebenarnya kan setiap bayi yang lahir itu divaksinasi dan biasanya tidak diulang-ulang terus setiap tahun kan, tapi selamanya. Itu karena bayi yang memang sudah vaksinnya pun sudah sangat dikenal ya, aman, safe, dan bayi kita tahu ya, anak-anak itu sistem imunnya yang paling kuat, yang paling luar biasa ya. Makanya itu yang membedakan antara anak-anak dan orang tua ya. Nah, ini ada beberapa kriteria. Kalau pertanyaannya, is third vaccination required? Ya, kalau pertanyaannya required, maka ya jawabannya tidak bisa straightforward. Ada banyak sekali kriteria yang harus dipenuhi. Jadi yang harus diingat oleh kita semua, terutama anak-anak muda nih yang semangat ya mau booster vaksin, ya vaksin setidaknya untuk saat ini kondisinya. Kenapa? Karena kondisi saat ini jumlah vaksin di dunia itu masih sangat terbatas. Bahkan di negara-negara berkembang itu masih di bawah 10% vaksinasi yang sudah diberikan. Ya, bahkan sebagian report mengatakan baru 2,2%. Berarti masih kurang dari 5%. Artinya apa? Kita juga harus consider terhadap mereka yang belum mendapatkan akses terhadap vaksinasi, termasuk di negara Indonesia sendiri. Ya, maka itu ada kebijakan sekarang booster itu baru untuk tenaga kesehatan dan seterusnya ya. Sedangkan untuk masyarakat umum belum, karena memang kita sudah cukup dulu lah. Sementara warga-warga yang lain yang belum dapat harus diberikan prioritas. So first thing first, that booster is not for a luxurious purpose ya. Jadi harus memenuhi berbagai macam kriteria yang sangat ketat. Nah, ini beberapa kriterianya. Tentu saja harus diingat juga bahwa kriteria ini tidak harus sama antara vaksin yang satu dan yang lain. Misalkan waktu tunda. Kalau Pfizer dan Moderna itu waktu tundanya sampai 6 bulan. Tapi kalau Johnson & Johnson cukup 2 bulan saja. Itu semua berkaitan dengan hasil dari clinical trial. Ya, jangan asal-asalan ya, kita harus membuatnya berdasarkan clinical trial ya. Jadi semua diuji. Jadi booster ini diperlukan bagi mereka pertama, mereka yang umurnya lebih dari 65 tahun ya. Karena apa? Karena imun sistem orang-orang tua itu sudah jauh menurun dibanding anak-anak. Ya, apalagi T-cell memorinya ya tidak bisa merestore lebih lama lagi sehingga perlu booster ya. Perlu booster, itu pun harus melihat kondisi kesehatan juga. Ya, karena elderly 65 tahun ke atas ini kan juga lebih rentan ya berbagai macam penyakit. Kemudian bagi mereka yang di atas 8 tahun or older ya, mereka yang berhak mendapatkan vaksin booster ini adalah orang-orang yang misalkan live in a long term care facility. Jadi melalui misalkan ada orang yang dirawat dalam waktu yang cukup lama ya. Kalau orang dirawat tuh berarti kan sistem tubuhnya tuh lagi amburadul banget gitu loh ya, tidak normal seperti orang yang normal karena dia dalam proses penyembuhan, masih dalam proses penyembuhan ya, atau setelah lama dalam proses penyembuhan sehingga dia perlu memboost dirinya sendiri ya. Tapi pastikan bahwa vaksin yang diberikan juga tidak harm untuk dia ya, misalkan tidak ada komorbid dan sebagainya seperti diabetes kah, hipertensi kah, karena itu adalah 3 atau blood pressure atau jantung, 3 jenis komorbid yang so far diyakini menjadi penyebab utama vaksinasi yang gagal. Ya, itu harus diingat. Artinya booster itu sebenarnya requirement sama dengan sebelumnya ya, harus juga ingat. Have an underlying medical conditions that could put you at higher risk of severe COVID-19. Misalkan orang-orang yang punya penyakit misalkan HIV. HIV itu gini, atau mereka yang menggunakan imunosupresan, atau mereka yang memiliki kondisi yang namanya compromised immunorepression, ya. Jadi orang-orang yang
kayak kebal gitu, dimasukin apa aja nggak ngaruh. Makanya perlu dosis yang lebih banyak, yang lebih besar ya. Nah, orang-orang yang misalkan habis operasi itu dikasih immunosupresan biasanya ya, supaya mereka tidak rentan terhadap immune system mereka sendiri gitu kan ya. Work in a location that puts you at high risk of exposure to COVID-19 seperti misalkan healthcare services ya. Kemudian have a medical or social ya. Itu sudah saya sampaikan. Nah, itu sekilas ya. Saya sengaja tidak begitu detail. Coba tadi yang saya juga ingin tekankan adalah bahwa ada perbedaan antara istilah booster dengan additional dose ya. Jadi kalau booster itu diberikan kepada healthy individual ya, mereka ya. Tapi kalau istilah additional ini sebenarnya kepada mereka yang membutuhkan ini ya, yang special requirement ini. Nah, last but not least ya. Alhamdulillah, thanks God bahwa kasus-kasus COVID terutama di negara kita akhir-akhir ini, meskipun di negara lain cukup tinggi ya, juga itu harus menjadi perhatian kita. Sudah mulai menurun dan mulai melandai ya. Kalau kita dulu awal-awal belajar tentang kurva, sekarang sudah mulai melandai. Tetapi juga tetap kita harus perhatikan betul ya. Ini sebenarnya tidak hanya berlaku ketika pandemik saja, tetapi juga memang setiap saat ya. Kita harus keep yourself clean, membersihkan tangan kita ya. Itu pastikan kalau kita bersin jangan sembarangan, jangan megang dengan tangan kita, telapak tangan, kemudian tangan kita memegang lift dan sebagainya, pintu, handle dan sebagainya, kita harus concern, aware terhadap orang lain juga ya, jangan egois ya. Distancing tetap harus diperlukan. Bahkan to certain extent distancing itu jauh lebih penting dari vaksinasi sebenarnya ya, distancing, menjaga jarak ini ya. Juga pastikan bahwa kita healthy. Wearing mask ya, meskipun nanti ada mungkin suatu kondisi tertentu yang memang sudah dipastikan, misalkan kalau kayak misalkan pertemuan para pejabat-pejabat negara yang sebelumnya datang pun sudah dicek semuanya luar dalam ya, bahkan COVID negatif dan sebagainya, itu juga mungkin ada kondisi-kondisi itu yang tidak mewajibkan mask, tetapi distancing juga tetap dijaga. Nah, clean disinfecting incoming goods seperti makanan ya, uang juga sebenarnya penting. Saya jujur aja jauh sebelum ada COVID ini, saya sudah biasa ya tidak memegang sembarangan uang atau lift di elevator atau memakai apa dan sebagainya. Kemudian going out only when necessary. Kalau kita perlu saja ya. Going out itu kalau kita perlu saja. Kemudian stay home if you are not feeling well. Kemudian avoid eating or drinking outside. Ini terutama untuk kalian student SGU. Kita sudah buat protokol yang begitu lengkap ketika kalian masuk ke laboratorium saat ini ya, yang PTMT ini ya. Demikian, itu mungkin apa yang bisa saya sampaikan, adik-adik dan juga para hadirin semua. Mudah-mudahan kita bisa terus sehat dan bermanfaat ya ini. Saya senang bisa sharing ini dan mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, boleh juga ada yang komen, silakan ya. Oke, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Kolis atas materi yang telah disampaikan. Wah, tadi udah detail banget ya kok penjelasannya. Oh, banget. Aku jadi Iya. kayak terbuka gitu, jadi makin ngerti sih. Iya, betul. Kita semua sekarang jadi tambah ngerti tentang corona itu sendiri dan juga vaksin. Dan ternyata juga ada perbedaan ya, Vo, antara booster vaksin dan additional dose. Iya, benar. Jadi nggak boleh sembarangan. Iya, kamu tahu nggak itu sebelumnya? Jujur nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Oke, jadi karena kita ikut webinar hari ini, kita mendapatkan banyak knowledge, ilmu-ilmu baru ya. Benar. Oke. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak Kolis. Mohon maaf, Pak. Untuk slide-nya bisa tolong di stop share untuk sekarang. Oh, oke. Sorry ya. Ya, terima kasih, Pak. Baik, sekarang sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, mari kita masuk ke sesi yang sangat menarik, yaitu Break the Rumor. Di sesi ini kita akan memastikan apakah rumor-rumor yang beredar itu adalah fakta atau mitos belaka nih. Tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai sesi acara ini. Oke, jadi rumor yang pertama adalah setelah vaksin
kita harus minum paracetamol agar tidak terjangkit COVID-19. Nah, untuk memverifikasi rumor-rumor ini, kami meminta Pak Kolis sekali lagi untuk memastikan apakah rumor-rumor yang beredar fakta atau mitos belaka. Nah, untuk Pak Kolis, apakah rumor pertama ini fakta atau mitos? Ya, ini menarik ya. Saya juga tergelitik ya. Kalian ini kan kuliah ya, mahasiswa, mahasiswi. Jadi kalau mendapat berita-berita yang agak-agak sedikit aneh, nyeleneh ini, kembali lagi ke basic pendidikan kalian ya. Pelajari ya. Paracetamol itu sepanjang yang saya tahu ya, itu sangat ampuh untuk sakit kepala ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan tidak terjangkit COVID-19 ya. Jadi mungkin ada sebagian orang yang ketika setelah vaksin demam-demam, sakit kepala, ya itu boleh minum paracetamol, tetapi bukan berarti untuk tidak terjangkit COVID-19. Ya, jadi ini sangat jauh dari fakta yang ada ya. Jadi jangan dibelokkan, kalau kita mau ke SGU ya ke SGU lurus gitu ya. Jangan dibelokkan ke Alfamart atau ke Indomart untuk beli paracetamol ya. Oke, baik Pak Kolis untuk jawabannya. Berarti ini sangat jelas adalah mitos ya, Pak? Oke, terima kasih Pak untuk memvalidasi rumor pertama. Next. Untuk selanjutnya, komposisi dari vaksin pertama dan kedua sebenarnya sama. Apakah ini fakta atau mitos, Pak Kolis? Ya, ini betul ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang membedakan antara dosis 1 dan 2. Itu semua sama ya. Harus sama juga ya, karena nanti kalau berbeda nanti jadi setiap apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan direspon oleh tubuh ya. Nah, kita mengharapkan respon yang sama antara dosis pertama dan kedua ya. Jadi kalau berbeda, maka respon tubuhnya pun akan berbeda sehingga tidak ada gunanya kita menggunakan dosis yang berbeda untuk vaksin dosis pertama dan kedua. Maksudnya vaksin yang berbeda atau dosis yang berbeda untuk 1 dan 2 kayak gitu ya. Jadi betul. Iya, takutnya ada gejala lain ya Pak yang menimbulkan Ya, betul ya. Ini kan untuk dosis kedua tuh untuk mengenhance ya, mengenhance yang pertama sudah dimasukkan. Oke? Oke, terima kasih Pak. Lanjutnya. Oke, nah rumor ketiga adalah vaksin Sinovac tidak diakui beberapa negara karena dinilai berbahaya. Apakah ini fakta atau mitos, Pak? Ya, harus kita bedakan antara uji saintifik dengan nanti pengertian berbahaya dan sebagainya ya. Di dalam vaksin atau obat itu kan juga ada uji klinis, clinical trial ya. Nah, memang angka-angka yang didapat itu berbeda-beda ya, tetapi bukan berarti selalu berbahaya. Berbahaya dalam artian mungkin untuk sebagian orang tidak merespon ya. Kan kita tahu efikasi setiap vaksin berbeda-beda antara jenis efikasi vaksin yang satu dengan yang lainnya ya kan. Artinya nanti mungkin untuk beberapa individu dia tidak merespon vaksin-vaksin tertentu. Ya, misalkan dalam kasus ini contoh Sinovac misalkan ya. Jadi karena memang berbeda-beda respon tubuh manusianya ya. Tidak diakuinya bukan karena dia berbahaya, bukan, karena memang dari segi efikasi ada yang perbedaan. Itu kan juga hak masing-masing negara yang menentukannya. Ya, misalkan Eropa yang saya tahu ya, Eropa itu meminta kalau mereka yang vaksin Sinovac itu ada declaration tambahan. Ya, ada enggak kalian mau ke Jerman ini? Semester berapa nih? Semester 6, semester 7 ya. Kailin semester berapa, Kailin? Saya masih semester 3, Pak. Oke, ada yang semester 6, semester 7 yang mau berangkat ke Jerman tahun depan itu kalau yang mereka vaksin Sinovac diminta untuk declaration tambahan. Karena memang mereka tidak menggunakan vaksin ini, mereka menggunakan vaksin yang lain, misalkan Pfizer ya. Karena mereka memiliki keyakinan Pfizer memiliki efikasi yang jauh lebih baik dibanding Sinovac misalkan ya. Jadi itu adalah pilihan masing-masing negara ya, kebijakan masing-masing negara. Jadi kita tidak bisa mengatakan itu berbahaya atau tidak ya, tetapi yang jelas itu sudah melalui clinical trial, ada angkanya yang keluar demikian, ada yang 60%, 70%, 80%, 90%. Jadi itu nanti akan kembalikan ke kita ya, negara masing-masing atau nanti at the end of the day individu masing-masing mana yang akan kita coba gunakan kayak gitu ya. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Kolis. Berarti ini
adalah mitos ya, soalnya vaksin Sinovac tidak diakui bukan karena berbahaya, tetapi karena nilai efikasinya di setiap negara berbeda-beda. Dan Ya. mengenai berbahayanya itu kembali lagi ke individual masing-masing ya, cara respon tubuh mereka merespon vaksin tersebut. Betul sekali, ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, next rumor. Untuk selanjutnya, tidak semua jenis vaksin COVID-19 boleh digunakan untuk vaksinasi lebih dari 2 dosis. Apakah ini fakta atau mitos, Pak Kolis? Ya, ini fakta dalam artian begini. Setiap vaksin yang digunakan, kembali lagi ke clinical trial yang sudah dilakukan. Ya, jadi berdasarkan clinical trial yang mereka lakukan, ahli-ahli mereka yang mengembangkan vaksin ini mengambil sebuah keputusan bahwa misalkan vaksin apa yang hanya sekali. Johnson & Johnson kan, contohnya kan hanya sekali seingat saya ya. Johnson & Johnson itu hanya sekali. Karena berdasarkan penelitian mereka, clinical trial mereka, cukup sekali saja sudah cukup. Ya. Sedangkan yang lain, kebanyakannya mostly 2 kali. Jadi seperti itu ya. Kalau di pertanyaannya tidak semua jenis vaksin boleh digunakan untuk vaksinasi lebih dari, kata-kata bolehnya itu yang membuat orang menjadi bingung sebenarnya, ya kan? Kalau boleh boleh saja, tetapi perlu tidak, kayak gitu kan ya. Nah, kemudian juga harus kembali lagi, apakah ada data-data yang menunjukkan bahwa satu atau jenis vaksin tertentu, kalau 2 vaksin, 2 dosis malah berbahaya. Nah, itu kembali lagi ke sana ya. Nah, so far saya belum melihat itu, tetapi yang saya sudah pelajari adalah tidak semua vaksin harus 2 dosis ya, tetapi ada vaksin yang hanya cukup 1 dosis. Sudah memberikan efek yang sama seperti vaksin yang lain sebanyak 2 kali. Karena itu berdasarkan clinical trial mereka. Satu hal yang harus kita ingat bahwa vaksin COVID-19 yang saat ini sebenarnya masih dalam proses post-marketing. Karena memang waktu yang sangat singkat. Ya, ingat, proses yang normal dalam proses pembuatan vaksin dan obat-obat itu biasanya sekitar 4-5 tahun. Sedangkan vaksin COVID ini baru belum berumur genap 2 tahun. Belum ya. Karena kasusnya pun November 2019. Kita sekarang pas 2 tahun. November 2021. Artinya semua orang masih belajar. Masih mencoba mengenali si virusnya itu sendiri. Virusnya sendiri masih dipelajari. Apalagi tentang vaksin, apalagi obatnya. Ya, sampai saat ini belum ada yang cespleng lah gitu ya. Kayak gitu ya. Terima kasih Pak. Berarti nggak semua vaksin itu harus 2 kali dosis ya Pak? Ya, tidak semua vaksin harus 2 kali dosis ya. Oke, makasih Pak. Untuk selanjutnya. Oke, rumor selanjutnya adalah proses pembuatan vaksin COVID-19 sudah sangat berbeda dengan proses pembuatan vaksin penyakit-penyakit lain yang sebelumnya sudah diciptakan. Apakah ini mitos? Sama. Proses sama ya, melalui yang namanya tadi exploratory, ya kan? Ingat tadi ya, makanya saya sampaikan ini. Exploratory itu artinya penelitian di laboratorium. Ya, harus dilakukan. Ya, wajib, tidak boleh dilengkap, tidak boleh di-skip ya. Sama seperti proses pembuatan vaksin-vaksin lainnya. Kemudian juga harus diujikan ke hewan, coba dulu, hewan uji dulu. Ya. Kemudian juga clinical trial-nya. Nah, ini mungkin yang agak sedikit bukan membedakan ya. Ada perlakuan khusus karena kondisi pandemik. Misalkan gini, kalau untuk vaksin-vaksin yang umum digunakan sudah dicoba dulu ke semua jenis usia. Misalkan dari bayi, ya kan? Kan sekarang juga belum banyak semua. Bayi usia 6 tahun ke bawah, 6-12, 12-18, 18-65, dan seterusnya. Kemudian juga jumlah orangnya mungkin yang berbeda. Ya, mungkin tidak masif seperti vaksin-vaksin sebelumnya. Karena apa? Karena penggunaannya pun ya semua melalui namanya Emergency Utilization Authorization, EUA, ya. Jadi melalui itu mungkin yang agak sedikit yang membedakan. Tetapi kalau dalam proses pembuatan vaksinnya sama, ya. Tetapi ada hal-hal yang sedikit berbeda karena kondisi yang tidak memungkinkan, harus segera, ya. Ya memang ini resiko yang harus diambil, tetapi kita juga percaya para ahli sudah memperhitungkan dengan sebaik-baiknya. Ya makanya ada negara-negara
yang berhasil, apalagi misalkan sampai 95% efikasinya, ya, diharapkan nanti efisiensinya pun cukup tinggi. Nah, harus dibedakan antara efikasi dengan efisiensi. Ya, kalian sudah tahu belum apa bedanya efikasi dan efisiensi? Efikasi itu adalah apa ya? Manfaat dari vaksin yang diujikan pada kondisi terkontrol. Ya, dalam uji klinis. Uji klinis itu kan sebenarnya memberikan vaksin tapi secara terkontrol. Ya, terkontrol dalam artian kita tahu orangnya, ya kan? Kondisinya dan sebagainya. Kemudian juga sudah tahu apa namanya? Berbagai macam jenis background dari pasiennya secara detail. Tetapi kalau dalam keadaan, kalau efisiensi itu sudah dalam kondisi real. Kondisi real artinya di masyarakat, ya kan tidak secara detail, beda dengan clinical trial. Itu yang membedakan antara efikasi dengan efisiensi. Ya, itu juga harus dipahami, ya. Asumsinya, harapannya adalah bahwa kalau efikasinya tinggi, maka efisiensinya pun juga tinggi. Cuma memang ada perbedaan harusnya secara real, secara di lapangan. Biasanya efisiensi itu akan selalu lebih rendah dibanding efikasi. Ya, karena tadi kondisinya kalau di efikasi itu terkontrol, sedangkan efisiensi tidak terkontrol. Tapi kalau sudah efikasinya sudah tinggi, kita harapkan juga efisiensinya juga tidak terlalu jauh angka. Baik, terima kasih Pak Kolis jawabannya. Bahkan kita sekarang udah tahu term-term baru nih, efficacy dan efficiency. Tadi efficacy itu diuji di secara klinis, kalau efficiency result dari real. Oke, jadi kita dari pertanyaan-pertanyaan rumor ini juga mendapatkan ilmu baru lagi dari Pak Kolis. Oke, untuk rumor selanjutnya. Selanjutnya, vaksin ketiga itu diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Apakah ini fakta atau mitos, Pak Kolis? Ya, jadi sudah saya jelaskan, ya. Ada beberapa kriteria yang mereka ini memerlukan booster, ya, vaksin ketiga, ya. Sebenarnya vaksin ini bisa berkali-kali juga, tidak hanya cukup ketiga, ya. Maksudnya tidak hanya berhenti di ketiga, tapi additionalnya, ya. Jadi tidak, itu mitos, ya, bukan hanya memiliki daya tahan tubuh lemah, tapi juga mereka tadi yang saya katakan healthcare, long term healthcare, ya, kemudian orang-orang yang bekerja yang high risk, ya, elderly dan sebagainya, seperti itu, ya. Oke, berarti sesuai kebutuhan kita aja, ya Pak? Ya, sesuai kebutuhan kita, dan ingat saat ini kan juga semua masih gratis, ya, masih free, ya. Artinya kalau nanti sudah, ya mudah-mudahan tidak berbayar sih, ya. Artinya kalau semua sudah dapat, ya, dan pemerintah masih menyediakan vaksin, ya itu silahkan, ya. Tapi dalam kondisi saat ini kita harus memperhatikan orang lain juga yang lebih membutuhkan dari kita. Kayak gitu, ya. Bahkan ada cerita tuh, kalau kalian pernah melihat film di Grey's Anatomy, ya, sampai ada pasien itu yang bertanya apakah yang lain sudah dapat atau belum. Ya, karena itu adalah empati yang harus kita semua manusia ini harus kita bangun, ya. Bukan hanya mereka saja, tapi kita juga di Indonesia harus sudah mulai menanamkan nilai-nilai seperti ini, ya. Hidup itu tidak hanya sendiri, kita juga harus memperhatikan orang lain dan seterusnya. Kayak gitu. Ya benar, kita harus saling jaga satu sama lain juga, Pak. Oke, sekarang rumor selanjutnya adalah setelah terjangkit COVID-19, kita tidak bisa terjangkit COVID lagi. Apakah ini fakta atau mitos, Pak? Ya, ini harus diluruskan karena berbahaya kalau kita punya pendapat seperti ini, ya. Ini jelas mitos, ya. Karena gini, jangankan kita bicara hal-hal yang baru, ya, yang lama saja, misalkan flu. Tadi saya sudah sampaikan, virus-virus flu ini selalu ada di dalam tubuh kita, ya. Jadi kalau kita dalam keadaan kondisi lemah, ya sekarang tinggal adu kekuatan aja, kekuatan si virus atau kekuatan kita. Ya, kalau kita kuat, maka tadi kan di dalam individu yang sifatnya imunokompeten, ya, individual, artinya orang-orang yang secara normal punya kekuatan imun yang bagus, itu akan bisa terbebas dari berbagai macam jenis virus, termasuk COVID-19 juga, ya.
Kalau misalkan God forbid ada seseorang yang kena COVID-19, tetapi dia imunnya bagus tanpa harus ini pun dia udah sehat gitu mengalah. Sama seperti virus-virus lainnya. Tetapi kalau orang sudah terkena, terjangkit, pernah kena, ya ada kemungkinan bisa kena lagi. Ya, contohnya misalkan kita tahu COVID-19 ini banyak sekali variannya, ya kan? Pernah dengar kan variannya kan? Ya, ada varian alfa, ada varian beta, ada varian delta. Ya, yang paling ngeri terakhir delta kemarin kan, yang antara Juni, Juli, Agustus itu, sehingga kita kelabakan ya, kesulitan mencari hospital rumah sakit. Nah, jadi kita harus hati-hati dengan pernyataan ini ya, kita harus tahu betul ini mitos ya, karena bisa kena lagi ya. Tetapi kita tentu saja mereka-mereka yang pernah kena ini sudah terbangun imun sistemnya dengan harapan bisa overcome. Kalau sudah overcome, kemungkinan bisa overcome lagi bisa. Ya, tetapi kalau jenis virus yang berbeda, varian berbeda, belum ada vaksinnya ya. Karena tadi kalau virus yang berbeda bermutasi, maka nanti antigen yang dikeluarkannya pun berbeda. Sehingga antibodinya yang harus dikeluarkan pun juga harus berbeda. Vaksinnya juga harus berbeda. Ya. Nah, sangat tergantung jenis variannya, jenis mutasinya, apakah merubah misalkan struktur dari COVID-19-nya, merubah struktur spike proteinnya atau yang lain. Ya, sehingga diperlukan vaksin yang baru atau obat yang baru. Kayak gitu ya. Oke. Oke, thank you Pak Kolis. Berarti ini adalah sepenuhnya mitos ya. Jadi setelah terjangkit COVID-19, kita bisa terjangkit COVID lagi karena mutasi virus itu sendiri dan juga tergantung imun tubuh kita sendiri. Betul, ya. Kondisi tubuh kita sangat berpengaruh ya. Jangankan tadi saya katakan COVID-19 yang mungkin severity-nya dari segi transmissibility-nya lebih kuat. Karena gini, saya pernah menyampaikan kalau kalian hadir pernah beberapa webinar saya, ada yang namanya tingkat transmissibility. Ya, kemampuan si virus patogen itu menempel menginfeksi manusia, ya kan? Ada level severity-nya atau fatality-nya, ya. Memang ya thanks God, kadang yang transmissibility-nya tinggi, severity-nya rendah. Nah, itu kan bagusnya. Seperti misalkan kalau Ebola itu kan luar biasa ganas atau HIV ya. Sebenarnya dia HIV itu fatality rate-nya severity rate-nya sampai 80% HIV itu. Tapi alhamdulillah thanks God gitu, terima kasih Tuhan. Transmissibility-nya sangat limited ya, sangat limited ya kita. Seperti misalkan ada juga yang bahaya kayak dengue, demam berdarah, itu kan juga transmissibility-nya cukup tinggi juga dan juga severity-nya cukup tinggi juga. Ya, begitu. Makanya stay healthy tadi saya terakhir selalu menjaga protokol kesehatan, ya jaga kesehatan, makan yang enak dalam artian nutrisinya cukup dan seterusnya ya. Iya, betul sekali. Termasuk cukup istirahat, cukup tidur ya, terutama anak-anak muda ini ya. Karena waktu tidur itu ternyata tidak bisa digantikan ya, tidak bisa digantikan. Kita mungkin berpikir bisa tidur 6 jam, 8 jam siang hari, itu akan berbeda dengan tidur 6 jam, 8 jam pada waktu yang memang sudah ditentukan biasanya untuk tidur kayak gitu ya. Itu kaitannya sangat erat dengan imun sistem kita. Ya, jangan disepelekan ya. Jadi tidur yang cukup pada waktu yang sesuai itu akan sangat membantu dalam membangun imun sistem kita. Kayak gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Nah, untuk para mahasiswa nih yang kadang suka tidurnya dalam jam yang kurang bagus atau kadang kurang tidur. Nah, hari ini kita diingetin lagi nih sama Pak Kolis, kita harus benar-benar tidak menyepelekan quality tidur kita karena sangat related dengan imun tubuh kita. Jadi kepada semua yang ada di sini, ingat untuk jaga diri dengan tadi yang kata Pak Kolis katakan, makan yang cukup, makan yang baik, dan juga tidur cukup. Oke, terima kasih Pak. Next rumor, please. Selanjutnya, banyak nih ya. Banyak sekali rumornya nih ya. Vaksin COVID-19 tidak bisa membuat kita acuh terhadap protokol kesehatan karena efektivitasnya tidak bagus. Apakah ini fakta atau mitos, Pak Kolis?
Ini ada kaitannya dengan pertanyaan tadi yang sebelumnya ya, bahwa seseorang yang pernah kena bisa kena lagi. Jadi tidak selalu melulu dengan dikatakan karena efektivitas vaksin itu tidak bagus, bukan ya. Karena pengaruh dari patogen itu sangat ditentukan oleh kondisi tubuh kita sendiri ya. Jadi kita tidak boleh solely rely on the vaccine ya, apapun itu ya. Kita tetap harus menjaga kesehatan, menjaga diri kita. Seberapa hebat pun vaksin yang kita raih, kita ambil ya. Not to mention tadi yang saya katakan, apalagi kalau kita bicara tentang mutasi, varian dan sebagainya ya. Jadi itu yang mungkin harus kita jaga betul ya. Iya, makasih Pak Kolis untuk selanjutnya. Nah, oke. Kayaknya sebentar lagi habis, Pak. Sebentar ya, maaf rumornya banyak sekali memang yang beredar. Setelah vaksin ketiga, masa berlaku vaksinnya menjadi seumur hidup. Jika tidak melakukan vaksinasi ketiga, masa berlaku vaksinnya menjadi tidak seumur hidup. Ini fakta atau mitos, Pak? Iya, ini jelas mitos yang luar biasa ini ya kan. Vaksin COVID ini baru berumur mungkin maksimal setahun ya. Sedangkan untuk mengatakan bahwa vaksin kita ini last long forever, seumur hidup, kan berarti perlu masa uji yang seperti itu juga ya kan? Secara logika sederhananya seperti itu. Jadi ini jelas-jelas mitos yang besar ini ya. Jadi hati-hati ya. Ya, kita memang berharap ya dari hasil penelitian itu bisa memperpanjang ya usia dari vaksin ini ya, efektivitas vaksin ini ya. Tetapi untuk mengatakan menjadi seumur hidup masih perlu waktu yang panjang ya. Oke, baik. Jadi ini adalah completely mitos. Oke, mari kita move on ke next rumor. Selanjutnya, kasus COVID-19 di Indonesia sudah menurun. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia seperti tidak memerlukan vaksin ketiga kalinya. Apakah ini fakta atau mitos, Pak Kolis? Baik, ini sedikit juga saya akan jelaskan dalam kaitannya dengan protokol kesehatan ya. Jadi saya sudah singgung sedikit bahwa alhamdulillah, terima kasih ya pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kondisi COVID di Indonesia ini saat ini sudah menurun ya. Tetapi bukan berarti sudah selesai, tidak. Karena pertama masih ada sekitar 1000-an kasus setiap hari di Indonesia. Artinya kasus itu masih terus berjalan, ya kan? Kemudian juga di dunia luar sana itu masih tinggi juga beberapa negara kasus-kasus ini, ya. Belum lagi nanti ada varian dan sebagainya. Jadi semua ini perlu pengujian, perlu waktu. Ya, makanya kita tidak boleh terjebak ke dalam euforia bahwa wah sudah kasus COVID-nya sudah nggak ada, sudah hilang. Tidak boleh begitu. Ya, tetap kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Kenapa? Gini. Ini tidak hanya berkaitan dengan penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 saja. Ya. Karena apa? Karena kita harus ingat juga kapasitas, fasilitas rumah sakit di Indonesia itu masih sangat sedikit. Ya, sangat minimal. Saya kebetulan mengajar yang namanya clinical engineering. Ya, di clinical engineering itu ada materi-materi tentang kerumah sakitan. Di Indonesia hanya sekitar 2.000 rumah sakit. Ya. Tidak sampai 2.500. Ya, tahun berapa 2017 itu 2.200-an sekian. Ya. Dalam periode 4 tahun terakhir tidak banyak rumah sakit yang didirikan. Ya. Sedangkan penduduk Indonesia saat ini sudah hampir mencapai 280 juta orang. Ya kan? Artinya kalau terlalu banyak kasus penyakit, ya apapun itu, ya makanya kita kadang kesulitan mencari rumah sakit. Karena kapasitas yang sangat sedikit, ya apalagi penduduk Indonesia terkonsentrasi di Jawa, ya makanya ketika kasus meledak, ya itu semua rumah sakit Jabodetabek itu penuh, ya karena memang tidak mencukupi. Jadi ini mitos ya, jangan seperti ini cara berpikirnya kita, ya kita semua berharap bahwa semua everything will go back to normal, ya we hope that, ya we really hope that, ya tetapi kita perlu waktu. Ya kan ini perlu waktu. Ini kan terakhir turun itu akhir-akhir Agustus baru mulai kan, awal-awal September. Ini baru awal November. Belum siklus penuh nih si COVID ini ya.
Belum full cycle, ya. Full cycle mungkin tiga bulan lah seperti tadi. Kalau udah kena 3 bulan baru kena vaksin. Jadi 3 bulan minimal sampai akhir tahun depan. Akhir tahun ini kita tunggu. Jadi harap bersabar ya. Jangan nanti karena euforia ini kita sudah melupakan semuanya. Dan satu hal lagi, jangan selalu membandingkan Indonesia dengan negara maju. Ya, artinya gini. Mungkin kita melihat, oh di negara maju orang sudah buka masker nonton bola. Ya kan? Nggak bisa begitu di kita. Mereka punya cukup fasilitas yang memadai. Mereka yang menggunakan public service itu harus PCR dulu. Ya. Dan PCR-nya ditanggung oleh negara, ya, bukan suruh bayar sendiri. Jadi silakan nanti kalau kalian nanti ke Jerman kemana ya. Ya. Itu sama perlakuannya nanti, ya. Misalkan ada mahasiswa Indonesia yang berangkat ke Eropa. Di sini nggak harus vaksin dulu, nggak wajib vaksin, tapi wajib PCR untuk memastikan dia dalam keadaan sehat. Nanti ketika sampai tiba di sana, dia wajib PCR lagi sebelum menggunakan public service, public utilities, ya, untuk memastikan. Sedangkan vaksin boleh iya, boleh tidak, ya, tetapi harus dipastikan bahwa sehat. Tentu saja pasti direkomendasikan untuk vaksinasi, ya. Tetapi tidak sampai diwajibkan, ya, dan tidak dihalangi dari menggunakan public facility, public service, ya, tidak ada pelarangan kalau belum vaksinasi, ya, karena itu adalah haknya. Dan semua disiapkan oleh negara, ya, vaksinasi anytime, datang ke tempat-tempat yang sudah ditentukan, anytime bisa datang, kapan saja, walk in, ya. Kalau memang sudah ada kosong ya masuk walk in saja. Jadi itu jangan selalu membandingkan kita dengan negara maju, kemudian akhirnya kita euforia, kita lupa dengan kondisi kita di sini. Ya, itu yang membedakan antara kita dengan negara maju. Jadi mereka sudah siap. Ya, demikian. Oke, makasih Pak. Berarti emang kita tuh harus masih jaga-jaga dulu. We need still to Harus. be. Ya. Benar. We must. Ya. Untuk selanjutnya. Kalau kalian mau hangout, PCR dulu semua. Ya. Jadi lama dong Pak. Iya makanya kan mahal juga ya. Nah, mahal juga. Benar-benar. Kalau difasilitasi nggak apa-apa, PCR gratis kan. Nah, negara maju gitu bedanya ya. PCR, mereka PCR. Ya. Bahkan bisa sendiri ya. Kita namanya ada istilah self check up. Pemerintah dari puskesmas mereka punya puskesmas juga ya di negara-negara maju ini, health center atau apalah istilahnya, mengirimkan kitnya ke rumah masing-masing ya, kita swab sendiri, nanti kita masukkan ke box, ke kotak pos, nanti di pick up within 24 hours sudah keluar hasilnya apakah positif atau negatif ya. Tapi itu memang semua ditanggung oleh negara. Nah itu yang tidak kita miliki saat ini ya. Harusnya memang ya bagaimanalah ya negara bisa memfasilitasi ini ya. Mudah-mudahan sekarang ya udah lumayan murah lah ya. Udah lumayan murah, tapi tetap saja masih mahal juga kan? Ya, masih mahal juga. Ada beberapa mahasiswa yang tidak bersedia datang ke kampus untuk PTMT karena harus PCR kan. Jadi masih ya mudah-mudahan sih suatu saat difasilitasi oleh negara ya gratis. Datang saja ke puskesmas untuk PCR. Nah, kan gitu, enak ya. Baik. Iya. Demikian. Selanjutnya. Sudah habis ya. Terima kasih. Iya. Kayak itu terakhir Pak. Terima kasih ya Pak kalau sudah memvalidasi semua rumor-rumor tersebut. Ya, terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Kholis. Tadi sudah menjawab semua pertanyaan, memvalidasi semua rumor. Jadi sekarang kita tahu yang mana itu yang fakta, yang mana mitos. Oke, walaupun penjelasan materi dan juga tadi validasi-validasi rumor sudah sangat jelas, mungkin para hadirin masih memiliki beberapa pertanyaan mengenai sesi hari ini. Betul sekali. Saat berlangsungnya acara kami telah menerima banyak pertanyaan-pertanyaan dari para hadirin, dan dari semua ini kami telah memilih pertanyaan-pertanyaan yang paling menarik untuk ditanyakan langsung kepada Pak Kholis. Iya, betul banget. Wah, kita dapat banyak banget pertanyaan ya, Vo, tadi. Oh, banyak banget. Oke, tanpa lama-lama saya satu-satu jawab ya. Iya, Pak. Betul. Baik. Nah, untuk pertanyaan pertama, silakan dibacakan.
Baik, saya akan bacakan, Pak. Apakah jika kita selesai melakukan operasi dan mendapat bius operasi, dapat menerima vaksin atau harus menunggu luka bekas operasi untuk kering terlebih dahulu? Ini pertanyaannya kondisional ya, artinya gini. Semua nanti harus melalui cek dari dokter ya. Cuma dari segi kacamata saya sendiri sebagai seorang yang mempelajari infectious disease ya, ada baiknya kita tunggu sampai sembuh ya, supaya kekuatan tubuh kita itu secara optimal digunakan untuk merecover luka-luka ya, bekas-bekas yang ada di dalam tubuh kita. Ya, itu dari kacamata saya sendiri. Cuma karena kita walau bagaimanapun konsep dari memberikan vaksinasi itu kan orangnya harus sehat. Ya, mungkin kalian pernah dengar kan, orang jangan divaksin ketika sakit, ya kan, betul kan? Nah, itu kayak gitu ya, sama seperti ini, konteksnya seperti ini ya. Begitu. Itu yang pertama. Oke, baik. Semoga sudah jelas kepada yang menanyakan. Boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, apakah vaksin pertama dan kedua sudah cukup untuk mencegah varian COVID yang mungkin akan muncul di kemudian harinya? Apakah kita masih butuh untuk vaksin booster, Pak Kolis? Ya, baik. Dalam konteks menghadapi varian COVID ini, tadi saya sudah sedikit singgung, ya. Kita berharap bahwa vaksin yang ada varian COVID yang saat ini ada itu tidak merubah struktur baik itu spike proteinnya atau merubah struktur virus secara keseluruhan. Sehingga vaksin yang dibangun saat ini, yang digunakan saat itu masih bisa mengcounter varian-varian yang ada. Nah, kalau nanti ada suatu saat penelitian hasil membuktikan bahwa varian-varian yang ada varian tertentu, misalkan itu sudah merubah misalkan struktur protein spike-nya misalkan, ya, atau struktur yang lainnya, misalkan envelope proteinnya, membrane proteinnya, nukleoproteinnya dan sebagainya, sehingga menyebabkan tidak efektifnya vaksin yang ada saat ini. Baru kita bicara vaksin yang baru. Itu pun bukan dalam konteks booster. Kalau sudah kita menggunakan dalam konteks varian yang baru yang berbeda, berarti itu adalah vaksin yang baru, ya, bukan booster. Booster ini kan sebenarnya vaksin yang sama, ya, digunakan kesekian kalinya untuk memperkuat, mengenhance vaksin yang sudah ada sebelumnya. Ya. Saya harap jelas ya jawabannya ya. Terima kasih Pak Kolis udah menjelaskannya. Untuk selanjutnya. Oke, pertanyaan ketiga kita hari ini. Jika saya sudah divaksin 2 kali dengan Sinovac, lalu saya menerima booster dengan vaksin tipe lain, apakah ada efek sampingnya? Ya, baik. Satu hal yang juga harus dipahami, pengertian booster ini sebenarnya ya, idealnya, seyogianya itu sebenarnya vaksin yang sejenis. Ya, jangan vaksin yang berbeda. Karena vaksin yang berbeda berarti respon imunnya pun nanti akan berbeda. Sebenarnya meskipun tidak secara 100% mungkin ada ya. Karena kan misalkan ada komponen-komponen di dalam Sinovac tadi yang juga ada komponen di dalam seperti mRNA, Pfizer dan sebagainya. Tetapi tidak bisa persis sama. Ya, jadi kalau kita mau booster sebaiknya pakai vaksin yang sama. Tetapi kalau kita kemudian ingin menggunakan vaksin yang lain yang menurut kita lebih ya dari segi efektivitas lebih baik, ya itu tidak apa-apa. Tetapi konteksnya adalah bukan booster sebenarnya. Itu lebih kepada vaksin yang baru sebenarnya ya. Meskipun tadi sudah saya katakan pasti akan ada irisannya. Nah mengenai efek sampingnya saya yakin tidak ada ya. Maksudnya dalam artian kecuali dia memang tidak bisa menerima itu lain lagi ya. Kita harus ada penelitian lagi ini ya. Tetapi selama individu tadi tidak punya masalah khusus, kesehatan khusus, harusnya tidak ada ya. Tidak ada masalah dengan vaksin yang lain manapun gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kolis. Itu kayaknya udah jelas banget ya penjelasannya. Nah, sekarang kita mari move on ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, selamat siang Pak. Tadi Bapak menyampaikan bahwa virus sekarang dikategorikan menjadi makhluk hidup. Apakah hampir semua ilmuwan sudah setuju dengan itu, Pak? Ya, jadi kan kalau sudah dikatakan ada, kan salah satu
pembuktian bahwa ilmuwan setuju itu kan sudah dimasukkannya virus ke dalam sebuah kingdom, namanya kingdom Monera, ya. Ada dalam pengklasifikasiannya. Tadi sudah saya jelaskan tentang klasifikasi virus ada di mana, family-nya dan sebagainya. Itu artinya secara saintifik sudah diyakini oleh semua ahli, ya. Kalau ada pendapat-pendapat yang tidak sependapat dan sebagainya, ya itu sah-sah saja. Tapi kan nanti ada yang namanya konsensus, ya kan? Tidak mungkin setiap orang harus sama pendapatnya, ya, keyakinannya. Contoh sebentar kan evolusi. Kan tidak semua orang sependapat tentang evolusi. Tetapi kemudian apakah kita mengatakan evolusi tidak ada dan sebagainya, kayak gitu. Yang jelas dalam sebuah ilmu pengetahuan ada juga namanya konsensus bersama, ya. Kalau misalkan dalam ilmu kimia ada apa? Ada IUPAC, ya. Atau dalam ilmu-ilmu yang lain ada konsensus-konsensus bersama yang mereka sepakati nanti dalam sebuah pertemuan ilmiah dan sebagainya itu disetujui, ya. Kayak gitu, ya. Oke, terima kasih Pak Kolis atas penjelasannya. Silakan selanjutnya. Jelas yang indikasi yang paling sederhana sesuatu dibilang makhluk hidup atau tidak itu bisa memperbanyak diri. Dan virus bisa memperbanyak diri meskipun dengan catatan harus memanfaatkan host atau inang, ya. Oke. Oke, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa saat menerima vaksin ada yang jatuh sakit tapi ada yang tidak? Itu terjadi karena apa ya? Ya, ini is a good question. Ya, tadi saya katakan pertama, pada pertanyaan sebelumnya sudah saya sampaikan tentang booster. Ada orang yang bisa merespon, ya, angka efikasi 60, 70, 80 dan sebagainya 90, karena tidak semua orang memberikan respon yang sama terhadap vaksin. Nah, salah satu contohnya adalah ini, ya, dia sakit, ya, ketika mendapatkan vaksin, itu akan menurunkan nilai efikasinya. Itu karena ya misalkan daya tahan tubuhnya kurang, misalkan salah satunya, ya kan? Atau dia punya penyakit bawaan komorbid tadi, ya seperti itu. Itu dua alasan kenapa yang bisa saya jelaskan, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi kembali lagi tergantung kepada tubuh dan imun tubuh individual Ya, masing-masing. ada orang-orang yang sifatnya tidak toleran terhadap alergi, ya. Ada apa namanya? Lupa. Compromise, ya. Jadi mereka yang punya masalah dengan imun sistem mereka, ya. Gitu. Oke, baik. Yang berikutnya? Selanjutnya, apakah virus corona juga bisa menempel di benda mati? Jika bisa, apakah ada jangka waktu beberapa lama hingga virusnya mati, Pak? Ya, kalau urusan menempel pasti bisa, ya, menempel bisa. Apapun bisa menempel di benda mati. Apalagi ini bahan-bahan biologi seperti nukleotide, ya. Bahkan nukleotide itu sebenarnya kalau saya dulu sering mengisolasi nukleotide, ya, DNA, RNA itu lengket sebenarnya, ya, dia punya kemampuan menempel, ya. Nah, pertanyaannya sekarang jangka waktu berapa lama hingga virusnya mati? Ya, jawabannya bervariasi, tergantung kondisi, ya. Kalau dia menempel di tengah matahari mungkin cepat mati. Kalau menempelnya mungkin di tanaman, ya, atau benda mati, sorry, ya. Di yang lain, ya, di suhu lembab misalkan, dia bisa lebih panjang, bisa lebih lama. Jadi tidak bisa. Cuma memang ada yang mengatakan jangka waktunya itu ada yang 9 jam, bahkan ada yang sampai 9 hari. Ya, saya pun belum mengetahui detail kenapanya, ya. Tapi memang dia pasti bisa menempel, tetapi juga kalau dia tidak menempel pada makhluk hidup, dia tidak akan bisa bereplikasi, artinya dia akan mati. Kayak gitu, ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nah, ini pertanyaan yang mirip dengan yang tadi. Apakah boleh menerima vaksin 1 dan 2 yang berbeda jenis? Misal, vaksin pertama menggunakan Astra, kedua menggunakan Sinovac. Gimana efektivitas dan efek sampingnya? Secara imunologi, sistem tubuh kita akan bingung sebenarnya, ya, kalau kita menggunakan vaksin yang berbeda, ya. Jadi tadi saya katakan, ya, apalagi jenisnya berbeda sama sekali, misalkan yang satu whole vaksin virus, yang satu cuma spike proteinnya, ya, itu pasti responnya akan sangat berbeda, ya.
Jadi tidak akan ada kaitan antara 1 dan 2, meskipun mungkin akan ada parsial, irisan sedikit kecil. Ya. Itu pun tergantung apakah yang divaksin pertama, misalkan dia whole virus, apakah nanti terdeteksi juga oleh imun sistem kita yang bagian proteinnya. Ya. Kan kita tidak tahu, karena bisa terhalang oleh misalkan juven lah, oleh benda-benda chemical lainnya, ya, sehingga tidak bisa dipastikan. Ya. Jadi saran saya kalau mau vaksin itu vaksin yang sama, 1 dan kedua, atau kalau memang harus berbeda, terpaksa berbeda, ya berarti nanti minta lagi, atau ya minta lagi jenis yang sama kemudiannya, kayak gitu ya. Nah, efektivitas tadi sudah saya sampaikan ya. Ya pasti akan masing-masing ya, Sinovac dengan Sinovacnya, AstraZeneca dengan AstraZeneca-nya, seperti itu ya. Efek samping kembali lagi tadi sudah saya jelaskan, tergantung individu ya. Silakan. Pak, karena sesi Q&A sudah habis, bahkan ini pertanyaan terakhir ya. Maaf izin bertanya, durasi antara vaksin ketiga dan vaksin kedua kira-kira berapa lama ya? Baik, good question. Tadi sudah saya singgung sedikit, sangat bervariasi tergantung jenis vaksinnya. Kalau Pfizer itu 6 bulan. Kalau Johnson & Johnson 2 bulan. Ya, untuk yang lain saya belum tahu ya. Tapi saya pikir secara umum harusnya sama. Ya, misalkan kalau Sinovac mungkin 3 bulan lah minimal ya. Karena untuk yang biasa kalau kita gunakan itu, kalau orang yang sudah kena vaksin COVID survivor itu harus menunggu 3 bulan ya. Jadi sama saja. Jadi harus sebaiknya setidaknya minimal waktu itu juga ya. Itu untuk memberikan waktu yang cukup kepada tubuh untuk membangun imun sistem kita secara sempurna. Kayak gitu. Oke. Terima kasih Pak Kolis. Mohon maaf berhubung sesi Banyak dia pertanyaannya ya. Oke. Maaf Pak, berhubung sesi Q&A sudah habis. Kita sudahi pertanyaannya sampai sini dulu. Terima kasih sekali lagi Pak Kolis telah menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya, dan tentunya kepada para hadirin semua yang sudah sangat berantusias dalam bertanya. Iya, betul. Tadi benar-benar banyak banget ya pertanyaannya yang kita dapat. Terima kasih Pak Kolis sekali lagi sudah menjelaskan dengan jelas dan sudah menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh para peserta. Terima kasih Pak Kolis. Terima kasih semua, Terima kasih. sehat-sehat selalu ya. Bapak Saya juga boleh terima undur kasih, diri kan? Pak. Thank you, Pak. Oke, saya boleh pamit kan? Baik, Pak. Ya, Iya, boleh boleh, Pak. Baik. Oke, sukses semua ya. Ya, Terima kasih, makasih Pak, Pak. Bapak juga. Foto dulu, foto dulu. Foto dulu, Pak. Oh, foto dulu. Oke, boleh. Baik, sebelum Pak Kolis meninggalkan Zoom, mari kita berfoto terlebih dahulu. Jadi kepada para peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya untuk foto session ini. Nyalain guys. Satu, dua, tiga. Selanjutnya ya. Satu, dua, tiga. Oke, halaman selanjutnya ya. Satu, dua, tiga. Halaman selanjutnya, satu, dua. Oke, terima kasih semua. Oke, terima kasih. Pamit ya. Selamat Terima kasih siang. banyak, Pak Selamat sore, Kolis. Pak. Makasih ya, Terima kasih, Pak Pak. Kolis. Semua sukses ya. Ya. Luar biasa, Pak. Oh, Pak Dev. Oke, Pak Dev. Thank Terima kasih Pak Dev. Ya. Sharingnya luar sama-sama biasa, ya. Pak. Terima Oke, kasih. terima kasih. Terima kasih, Hope Pak. it's useful ya. Oke, Sehat semua. selamat siang ya. Terima kasih Pak Kolis. Oke, nah untuk para peserta dimohon untuk tidak meninggalkan Zoom terlebih dahulu karena masih ada sesi selanjutnya. Nah, sekarang mari kita lanjut ke sesi yang sangat menyenangkan. Apa itu, Ivo? Kahoot guys, kita bakal main game. Iya, betul. Wah, nggak sabar banget ya, Vo. Kita bukan cuma main biasa loh, tapi kami juga memberikan kesempatan untuk kalian semua memenangkan hadiah berupa uang. Wow. Wow, asik banget sih. Ayo guys, lakukan yang terbaik ya. Iya, betul. Wah, ini hadiahnya itu berupa uang loh.
Oke, kepada para hadirin sekalian dimohon untuk memasukkan kode Kahoot yang sudah ditampilkan di layar untuk masuk ke game, yaitu 7091062. Dan juga tolong menggunakan nama asli kalian ya, biar kami bisa tahu pemenangnya nanti. Baik, sekali lagi dimohon untuk para hadirin sekalian memasukkan Kahoot yaitu 7091062 dan juga menggunakan nama asli agar kami dapat tahu siapa pemenang di Kahoot ini, karena pemenangnya akan memenangkan hadiah berupa uang. Betul guys, semangat ya. Ya, semangat. Tadi penjelasannya juga udah sangat jelas banget ya, Vo. Jadi kepada semua yang mendengarkan, pastinya bisa menjawab dengan benar. Iya nggak? Betul. Setuju sih aku. Oke, kita akan menunggu sampai 41 menit untuk memulai gamenya. Jadi kita masih memiliki 2 menit untuk para hadirin yang masih mau join game. Jadi dipersilahkan untuk join sekarang. Kami masih menunggu sampai jam 2:41. Masih ada 1 menit lagi. Ayo guys. Ya nih, ada kesempatan untuk memenangkan hadiah. Sekali lagi dimohon untuk menggunakan nama asli agar kami bisa tahu pemenangnya. Oke, masih 1 menit lagi. Yang belum join, dipersilahkan untuk memasukkan kode game yaitu 7091062. Sekarang kalian memiliki kesempatan untuk memenangi hadiah berupa uang. Oke, sepertinya sudah banyak participants yang mengikuti dan memasuki game tersebut, dan sekarang juga udah jam 2:41. Jadi kita akan mulai gamenya sekarang. Oke, pertanyaan pertama. Wah, ini Vo. Parah sih ini sampai salah parah sih. Iya, betul. Dari tadi kalian udah ngelihat kita nih. Coba, siapakah nama MC kita pada hari ini? Apakah yang merah, kuning, biru, atau hijau? Ini nih kayaknya pertanyaan percobaan dulu ya, Vo. Bener. Iya, bener. Sampai salah parah sih. Jadi aku. Iya. Wah, coba mari kita lihat. Ada nggak ya yang salah? Wah, Vo. Ada salah. Parah banget. Ternyata masih ada yang salah. Parah banget. Diperhatikan itu spellingnya beda-beda. Oke, itu tadi pertanyaan bonus aja. Mari kita move on ke pertanyaan kedua. Siapakah penyelenggara webinar pada hari ini? Ayo guys. Ya, yang mana nih? Apakah UKM Medikus SGU dan SGU COVID Response Team, Life Sciences and Technology Faculty, Kementerian Kesehatan Indonesia, atau dokter? Mana ya jawabannya? Masih ada 10 detik lagi untuk memilih jawaban yang benar. Siapakah penyelenggara webinar hari ini? Jawabannya adalah, mari kita lihat. Wow, ada salah satu. Iya, penyelenggaranya adalah UKM Medikus SGU and SGU COVID Response Team. Oke, selamat kepada yang... Iya nih, Madeline A dari tadi sudah di posisi paling pertama. Benar, dan juga Kenneth naik ke peringkat 4. Selamat. Wow, selamat. Oke, mari kita move on ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, apa judul webinar pada hari ini?
Nah, untuk yang mengikuti Instagram account kami pasti akan tahu apa judul webinar pada hari ini karena ada di poster, ada juga di caption Instagram kami. Betul, tadi juga diomongin. Iya, betul banget. Oke, ternyata masih ada beberapa yang salah, tapi kebanyakan sudah benar ya. Nggak apa. Buset. Selamat untuk Madeline masih peringkat pertama, Ricky naik, dan juga Kenneth. Selamat guys. Iya nih, pada naik semua nih. Coba. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan keempat, Vo. Apa itu pertanyaannya? Vaksin COVID-19 yang tidak diakui oleh WHO. Pertama, Sinovac atau Pfizer, Moderna, atau semua yang ada di pilihan diakui oleh WHO. Yang mana ya? Ayo guys, jawab yang benar. Apakah Sinovac, Moderna, Pfizer, atau semua yang ada di pilihan? Jawabannya adalah betul, semua yang ada di pilihan diakui oleh WHO. Jadi untuk yang masih salah, tolong diingat bahwa semua yang ada di pilihan yaitu Sinovac, Moderna, dan Pfizer adalah diakui oleh WHO. Benar, jadi mereka udah aman lah guys. Iya, betul. Wah, ini Madeline A. Oh, ada juga Madeline P. Wow, dua-duanya Madeline di atas ya. Pertama dan kedua. Oke, mari kita lanjut. Kevin juga naik tuh. Iya, betul. Selanjutnya. Nah, pertanyaan kelima, orang-orang yang membutuhkan vaksin ketiga adalah yang mana ya? Merah, kuning, biru, atau hijau? Guys. Ya, tadi kayaknya udah disinggung dengan sangat jelas ya, Vo, di sesi materi. Juga. Iya, betul banget. Jadi, untuk yang mendengarkan pasti tahu jawaban yang mana. Dan wah, jawabannya tersebar ya pilihannya. Oke. Ya, jadi yang betul adalah yang tadi warna kuning itu jawaban yang benar. Oke, tolong diingat ya. Selanjutnya pertanyaan ke-6. Apakah setelah melakukan vaksinasi kita boleh mengabaikan protokol kesehatan? Harusnya. Mana nih, Vo? Boleh nggak ya? Hampir aja mau disebut. Oke. Iya, aku juga hampir mau sebut, Vo. Untung kita ingat. Oke, ini ada pilihan-pilihannya. Silakan dipilih jawaban yang menurut kalian adalah paling benar. Yaitu merah. Iya, selamat, tidak guys. boleh. Selamat untuk Madeline P untuk menjadi orang pertama. Susanti juga jadi orang kedua. Valerie. Iya, betul. Kita sekarang lihat nama-nama baru ya, di scoreboard. Ricky juga. Di scoreboard, betul. Nah, coba kita lihat. Apakah kalian bisa maintain posisi ini sampai akhir? Benar. Nah, untuk itu, mari kita move on ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, apakah vaksin Sinovac mengandung komposisi yang haram? Jawaban pertama, tidak. Sinovac sudah diakui oleh MUI, tidak halal, itu merupakan rahasia perusahaan, atau tidak halal karena dapat menyebabkan manusia menjadi zombie. Wah, yang mana nih info jawabannya? Harusnya sih tadi yang itu, oke. Nah. Ya, yang itu betul sekali. Tidak, Sinovac sudah diakui halal oleh MUI. Jadi sangat-sangat aman. Benar. Selamat untuk Valerie jadi juara 2, Madeline A juga. Iya, wow, pada naik semua nih peringkatnya. Dan tapi yang pertama itu masih Madeline P ya, Ivo. Benar. Semangat guys. Iya, semangat. Masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Jadi masih ada kesempatan untuk kalian menjadi peringkat pertama. Setelah terjangkitnya COVID-19 tidak bisa terjangkit lagi. Apakah ini true or false? Nah, ini juga sudah sangat disinggung dengan jelas oleh Pak Kolis tadi. Benar.
Kira-kira Tadi- true atau false? Tadi aku yang nanya loh. Iya, betul. Banyak banget yang nanya tentang ini. Nah, Jawabannya adalah false. Jadi memang setelah terjangkit COVID-19 bisa terjangkit lagi. benar-benar. Wow, posisinya masih sama guys. Iya Karena nih, wow. Scoreboardnya masih sama. Ayo, yang mana yang lain nih namanya? Kita masih belum lihat nama-nama baru di scoreboard. Yuk, semangat. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. selanjutnya, apakah vaksin Sinovac tidak diakui oleh beberapa negara karena dinilai berbahaya? Nah, ini masih pada ingat nggak ya jawabannya? Tidak benar, benar itu adalah rahasia negara atau benar atau enggak ya? Wah, oke, betul banget. Jadi ini adalah tidak benar. Betul, betul, betul. Wow, Madeline pertama. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. True or false? Apakah vaksin ketiga diperuntukkan hanya untuk orang yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah? Jawabannya adalah false. false. Iya, betul banget, false. Semua orang harus vaksin, nggak cuma buat orang yang tubuh lemah doang. Ya, betul. Oke, mari kita lihat scoreboard. Scoreboard sementara ini. Wow, nggak ganti sama sekali nih, Vo. Iya, masih sama aja nih. Iya, wah, ini hebat-hebat nih yang di Oh, sini. Susanti Benar-benar itu ada mendengarkan. streak 3. Iya, wow, 3 in a row. Oke, mari kita lanjut. Vaksin Sinovac terbuat dari apa nih? Pertama, virus yang bukan merupakan penyebab COVID-19, virus yang masih bugar, virus yang sudah diaktifasi, dan komponen yang menyerupai virus. Yang mana guys? Iya nih, yang mana ya? Vaksin Sinovac terbuat dari titik. Apakah yang merah, biru, kuning, atau hijau? Jawaban yang benar. 1 detik lagi. Oke, waktu habis. Jawabannya adalah virus yang sudah dideaktivasi. Itu adalah vaksin Sinovac. Benar, Kay. Selamat untuk Valerie menjadi Wow, wah, akhirnya kita bisa lihat nama-nama baru nih, Vo. Ricky juga naik, Susanti Iya juga nih. masuk podium, Jovina juga. Wow, oke, mari kita lihat siapa yang akan menjadi pemenangnya di akhir game ini. Wah, sisa 4 questions lagi berarti sama yang ini. Benar. Selanjutnya, tahapan pengembangan vaksin secara urut dari awal hingga akhir adalah yang pertama exploratory pre-clinic, post-clinic, pre-clinic, clinic trial, post-clinic, exploratory pre-clinic, clinic trial, atau yang terakhir exploratory pre-clinic assessment. Wah, ini jawabannya kayaknya menjebak semua ya, Vo. Ngomongnya Mirip-mirip banget semuanya ya. Oke, jadi tadi ini sudah dijelaskan oleh Pak Kolis. Jawabannya adalah yang biru. Betul sekali. Wow, Valerie masih pertama. Benar. Iya, yang kedua juga. Jovina, lalu ada Susanti, ada Agrifina, dan Madeline A. Semangat guys. Ayo bisa 3 pertanyaan lagi loh. Iya nih, 3 pertanyaan lagi. Ayo semangat, karena pemenang dari game ini akan mendapatkan hadiah. Benar. Selanjutnya, di antara jenis vaksin berikut, mana vaksin yang direncanakan sebagai booster vaksin untuk tenaga medis di Indonesia? Moderna, AstraZeneca, Sinovac, atau tiga-tiganya? Yang mana ya, Vo? Wow, Moderna. 9 orang mendapat jawaban yang benar. Baik banget yang jawab tiga-tiganya. Ternyata jawabannya adalah Moderna. Jujur sebelum hari ini aku itu nggak tahu loh, Vo. Jawabannya apa? Gimana aku, oke?
Ternyata kita sama ya. Untung kita hadir di webinar hari ini. Jadi kita sekarang tahu jawaban yang benar. Oke, melihat scoreboard, nama-namanya masih sama nih. Oh, tapi ada yang baru, Bernard. Wow, selamat kamu sudah masuk ke scoreboard. Mari kita lihat siapa nanti yang menjadi pemenang akhir di game Kahoot hari ini. Selanjutnya, apakah kita harus mengonsumsi paracetamol setelah vaksinasi? Ini tadi udah bilangin sih sama Pak Kolis. Iya nih, ini bonus question nih. Tadi udah dijelasin dengan sangat-sangat jelas oleh Pak Kolis. Jawabannya yang mana ya? Apakah kita harus mengonsumsi paracetamol setelah vaksinasi? Jawabannya adalah jika timbul gejala saja. Benar. Betul banget. Wah, mantap. Berarti para peserta benar-benar mendengarkan ya, Vo. Banyak banget nih yang dapat jawaban benar. Benar. Oke, congrats to Valerie. Iya, Mempertahankan nama-namanya. posisinya. Betul, nama-namanya masih sama, cuman posisinya ganti sedikit ya. Benar. Wah, ini Madeline A naik tuh sama Bernard gue. iya betul. Nah, ini pertanyaan terakhir kita hari ini. Coba, siapa yang akan menjadi pemenang game Kahoot di sesi webinar hari ini? Dan yang terakhir adalah, mana di antara pilihan berikut yang mendeskripsikan antigen? Is it suatu hal yang dapat menyebabkan proses pembentukan antibodi yang spesifik, sesuatu yang melawan virus, sesuatu yang dapat menurunkan gejala penyakit, sesuatu yang menyebabkan virus menyebar masuk ke tubuh? Wah, ini sangat medical ya, Vo. Ternyata itu adalah suatu hal yang dapat menyebabkan proses pembentukan antibodi yang spesifik. Benar. Itu adalah deskripsi dari antigen. Wah, Vo, udah siap nggak nih lihat siapa yang menjadi pemenang kita hari ini? Udah siap dong. Siap ya. Untuk Oke, juara jadi ketiga, yang ketiga adalah Madeline A. kedua ada Jovina, Dan yang ditunggu-tunggu pemenang hari ini adalah selamat kepada Valerie. selamat ya Valerie. Wah, ya, selamat. pemenang Kahoot ini. Dan akan mendapatkan hadiah sebesar uang Rp50.000. Wow, selamat sekali lagi kepada Valerie. Kamu mendapat uang sebesar Rp50.000. Nah, sepertinya kamu benar-benar memahami sesi materi ya, sampai bisa meraih peringkat pertama. Dari tadi juga stable terus ya, Vo. Peringkat benar, pertama terus. Iya nih, untuk pemenangnya, tolong langsung DM Instagram Medicus di @medicus.sju untuk mengklaim hadiahnya ya. Ya, betul sekali. Sekali lagi, untuk Valerie, kamu hanya perlu mengirimkan pesan lewat Instagram di @medicus.sgu atau SGU untuk mengklaim hadiahnya. Wah, nggak kerasa ya, Vo. Kami sudah sampai di akhir acara hari ini. Wah, iya sih, Kay. Sekali ya, kami telah mencapai sesi terakhir. Tapi sebelum kalian leave Zoom, kita akan melakukan foto bersama ya. Dan tolong isi link absensi terlebih dahulu di kolom chat. Vo, tapi kan tadi udah foto ya? Iya. Tadi udah foto sama Pak foto Kolis. Oh, kamu mau foto lagi? Oke deh. Karena Ivo mau foto sekali lagi, untuk para peserta, yuk kita foto sekali lagi sebelum kalian leave Zoom hari ini. Oh iya, kalian jangan lupa isi ya, link absensi untuk mendapatkan e-certificate. Ya, betul banget. Jangan lupa isi link absensi di kolom chat, karena ini adalah syarat untuk mendapatkan e-certificate. Jadi bagi yang tidak mengisi link absensi, kalian tidak akan mendapatkan e-certificate dari webinar hari ini. Benar. Baik, jadi kepada panitia, silahkan untuk foto sesi terakhir hari ini. Oke, sekarang untuk halaman pertama dulu. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak panitia.
Nah, semoga webinar pada hari ini bermanfaat bagi kalian semua ya, dan kalian menikmati sesi-sesi hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatannya juga. Iya, betul. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sekali lagi, saya Kaylin Saya Ivo, dan tim Medikus akan pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. sampai jumpa dan sampai ketemu di acara selanjutnya. Bye guys. Thank you guys. Good job. Thank you, Sir Thank you, Dave. sir. Thank you, Sir. Thank you, Sir Dave. Sekali lagi terima kasih banyak kepada para peserta sudah mendatangi webinar kita hari ini. Untuk para peserta sekalian yang ingin meninggalkan Zoom, diperbolehkan untuk meninggalkannya. Udah kan ya, nanti habis ini kita ini loh. Nanti Natasha ngirim attendance buat komite. Buat ini, sertif kita khusus yang buat komite kan sendiri. Ayo Nat, ditungguin Nat. MC-nya keren banget. Iya, MC-nya keren sih. Gila, improve-nya bagus. Thank you ya. Thank you. Udah, tapi ini Kayaknya udah bisa jurusan kedokteran Thailand. iya, udah jurusan deh. Enggak dong. Otakku nggak nyampe. Ya kan. Tapi lumayan ya, ini H-3 kita share poster udah kayak wah, rame banget. Gila, 20 orang. 100, mantap kalian. Gila, sukses. Senang. Ya, 100-an loh, kayak wow. Iya. Rame loh. Nanti tahun depan kita bisa ajuin budget nih buat webinar. Iya dong, Ini kita kan harus ada budget budget. soalnya. Gimana? Bisa ajuin budget buat acara. Boleh. Ini isi ini. Absen buat dapat sertif buat panit. .sg. Biarin lah ya.
Kak, boleh sambil makan nggak? Makan. Boleh. Oke, makasih Kak. Udah kalau udah ngisi kan ya? Gak ada eval guys, kita udah bagus banget soalnya. Wow. Udah kayaknya live aja deh, sana. Thank you guys. Thank you so much. Thank you. Thank you, guys. Bye bye. Bye. Thank you, bye-bye. Aku end meeting ya. Bye. Thank Okay. you. Hey guys. Bye. Bye-bye. Thank you semua.